Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya rabbana ala tiba'i sunnatihi wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, para perindu baginda Nabi, pecinta Rasulullah. Mari kita lanjutkan belajar kita. Belajar untuk kenal lebih jauh, lebih dalam kepada baginda Nabi dengan mengenali syama'il beliau. Dengan kitab Syama'il Muhammadiyahnya Imam At-Tirmidzi. Kita sudah sampai kepada bab ma ja'a fi kuhli Rasulillah. Bab tentang riwayat-riwayat yang datang menceritakan tentang celaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna Nabi, bahwasanya baginda Nabi qad qala, beliau bersabda, iktahilu bil ithmid, gunakan celak dari batu ithmid. Fa innahu yajlul basara, karena celak dari batu ithmid itu akan mencerahkan pandangan. Wa yumitu sya'ra, akan menumbuhkan bulu rambut. Yang perlu diperhatikan di sini adalah himbauan dari baginda Nabi. Dan kesunahan yang sangat dikukuhkan adalah di malam hari, di saat hendak tidur. Karena di balik itu ada yang namanya kesehatan. Jadi faedah daripada menggunakan celak yang pertama adalah mengikuti apa yang diperingatkan oleh Nabi atau diperintahkan baginda Nabi. Yang kedua adalah untuk kesehatan. Dan yang ketiga adalah untuk zinah, untuk hiasan. Di dalam hal bercelak tidak ada khilaf tentang kesunahan menggunakan celak ithmid bagi kaum pria. Enggak ada khilaf. Bagi kaum wanita juga demikian, hanya ada khilaf di antara para ulama jika malah khilafnya di wanita. Bukan di kaum pria, bukan. Kaum pria enggak ada khilaf di dalam urusan celak. Dan Nabi menggunakan celak. Padahal mata Nabi sudah indah sekali. Celak bukan cirinya seorang wanita. Justru di dalam masalah celak untuk wanita, di sana ada khilaf. Menganggap apakah celak ini hiasan yang boleh ditampakkan atau tidak. Khilafnya di situ. Sebagian mengatakan celak adalah hiasan yang boleh ditampakkan, maka wanita diperkenankan menggunakan celak di saat keluar. Kalau di saat di rumah bersama keluarganya, jelas sangat boleh dan sunnah bagi wanita. Tapi khilaf di antara para ulama, di saat wanita menggunakan celak hendak keluar rumah akan diperlihatkan matanya kepada kaum pria. Karena itu termasuk berhias. Akan tapi sebagian mengatakan celak adalah hiasan wajar, boleh ditampakkan. Maka dua pendapat ini boleh dipilih. Yang pertama adalah memperkenankan wanita biarpun bertemu di luar adalah menggunakan celak. Bagi kaum pria adalah sunnah. Wanita juga sunnah, hanya itu saja. Jika memang, maka dari itu
yang perlu diperhatikan adalah niatnya seorang wanita. Di saat menggunakan celak hendak keluar, jika hanya ingin dipandang laki-laki ajnabi, maka ketahuilah bahwa itu adalah dari ketidakbaikan niatnya. Akan tapi kalau dia menggunakan begitu saja untuk berdandan di antara sahabat-sahabat wanitanya, ketemu untuk memperindah diri, itu adalah hal yang wajar untuk matanya. Baik. Kemudian celak yang memberikan kesehatan itu adalah, yang menjadi sebab kesehatan adalah ithmit. Ithmit adalah semacam batu yang digesek, dihancurin lembut sekali sehingga bisa itu menjadi obat. Menjadi obat. Dan lebih sunnah lagi dipakai di malam hari. Di saat mata hendak terpejam, maka bersama itulah akan ada resapan daripada celak ithmit ke organ mata itu, dan itu akan menjadikan kesehatan. Kalau sudah Nabi yang menyebut, tidak usah khawatir. Dan seharusnya dunia medis harus melacak apakah di balik ithmit ini kira-kira apa yang ada. Yang jelas Nabi menyebutkan seperti itu. Wa zama anna nabi kanat lahu mukhulatun, bahkan beliau berkata zama di sini maksudnya, dan juga dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, kanat ada bagi Nabi mukhulatun, yakni celak dan tempatnya, yaktahilu minha, yang Nabi bercelak dengannya, kullal lailatin, setiap hari, thalathan fi hadhihi, fi kullal lailatin, setiap malam, thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi, tiga kali Nabi melakukannya. Hadatsana Abdullah bin Sabbah al-Hashmi al-Basri akhbarana Ubaidullah bin Musa akhbarana Israil bin Yunus an Abbad bin Mansur. Hadatsana, haun ini adalah dalam hadis itu adalah haun, pindah riwayat, pindah haun. Wa haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Yazid bin Harun, haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibnu Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada baginda Nabi itu yaktahilu, memakai celak, qabla ayyanama, sebelum tidur, bil ithmidi, dengan ithmid, thalathan fi kulli ain, 3 kali setiap mata beliau yang mulia. Wa qala Yazid bin Harun fi hadithi, dalam hadisnya Yazid bin Harun menyebutkan inna nabi kana lahu mukhulatun, Nabi mempunyai celak, yaktahilu minha, yang Nabi bercelak dengan mukhulah tersebut, indan naumi, saat tidur, thalathan fi kulli ainin, 3 kali celaan setiap mata satu. Yang jelas disudahkan witir. Cuma nanti setelah itu ada yang membahas bagaimana cara agar witir 3 jadi genap. Tapi begitulah disebutkan dalam hadis. 3 jadi genap. Atau dianggap sebelah 3 lalu ganjil, 3 ganjil, itu yang zahir. Sebagian mengatakan 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya dijadikan ganjil. Jadi ada 2 cara, 3, maka itu dianggap sudah ganjil 3. Kalau ingin ganjil semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Kiri mendapatkan 2, kanan dapat 3. Kenapa kanan dapat 3? Kanan lebih utama, maka dikasih lebih. Seperti itu kata ulama. Kalau 3 boleh bercelak. Wa haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Munkatsir an Jabir wa Ibnu Abdullah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil ithmidi 'indan naumi, hendaknya kau gunakan ithmid saat tidur. Hendak tidur, fa innahu yajlul basara, karena itu ithmid akan menerangkan mata, wa yumbitu sya'ra, menumbuhkan rambut. Haddatsana Qutaibah an Sa'id qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal an Abdullah bin Uthman ibn Khuzaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas hadisnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, inna khaira akhalikumul ithmidu, sebaik-baik celakmu adalah ithmid, yajlul basar wa yumbitu sya'ar, mencerahkan mata, menumbuhkan rambut. Haddatsana Ibrahim ibn al-Mustamir al-Basri qala haddatsana Abu Asim an Uthman bin Abdul Malik an Salim an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ithmidi fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Itu masalah celak.
Babu ma ja'a fi libasi Rasulillah. Bab tentang bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun baju itu bebas, nggak ada aturan khusus. Hanya ini yang disebut ini adalah baju yang disenangi Nabi saja. Akan tapi setelah itu nggak ada kekhususan. Model apa saja boleh. Asalkan dihindari hal yang menjadi sebab diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh agama. Diharamkan itu diantaranya adalah tasyabbuh bil kufar. Diharamkan itu karena satu menyerupai orang kafir. Artinya kapan kita mengenakan baju tersebut langsung kita dicap sama dengan mereka. Tapi kalau baju itu baju umum di masyarakat yang pakai orang Islam dan orang kafir, enggak. Contoh baju batik di sini di Indonesia, yang pakai orang Muslim, orang kafir, enggak akan jadi ciri khasnya orang kafir, bebas, enggak ada masalah. Tapi kalau seandainya ada baju khusus yang kapan siapapun pakai baju tersebut langsung dicap, wah ini golongan itu, maka itu haram dipakai. Atau yang kedua, baju yang menjadi ciri khasnya orang fasik. Kapan kita menggunakan baju tersebut langsung kita dicap rombongan orang fasik. Yang dilarang yang ketiga adalah baju seorang wanita mengenakan baju laki-laki atau sebaliknya. La'anallahu al-mutasyabbihin minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijali. Maka yang menyerupai ini adalah terkutuk. Ancamannya berat. Akan tapi kalau baju itu di daerah tersebut jadi semuanya dikembalikan pada urufnya. Baju di negeri ini sepertinya baju khusus perempuan. Tapi kalau di negeri Belanda dipakai kaum laki-laki. Maka di negeri Belanda beda dengan di sini. Atau di mana? Ada ya. Jadi dikembalikan kepada uruf kebiasaan yang ada di kampung masyarakat tersebut. Sebab intinya apa? Jangan sampai seorang laki-laki gayanya kayak perempuan. Atau seorang perempuan kayak laki-laki. Itu menyerupainya yang dilarang. Maka baju ini kalau memang di kampung tersebut atau di kota tersebut, di negeri tersebut menjadi ciri khasnya baju perempuan, kemudian kaum laki-laki pakai, maka dia masuk wilayah kutukan itu. Atau sama, itu baju laki-laki yang siapapun pakai pasti laki-laki. Kalau ada perempuan pakai itu akan diduga kayak laki-laki. Maka terkutuk Allah mutasyabihina minar rijali bin nisa'i wa minal mutasyabihati minan nisa'i bir rijali. Kemudian itu yang lain bebas. Warna pun bebas, merah, putih, kuning, hijau. Pink pun boleh. Asalkan pink tidak menjadi cirinya orang fasik. Buat pakai baju pink kapan saja boleh. Asalkan jangan di hari 14 Februari. 14 atau 12? 14. Kalau itu udah hafal nggak ada masalah. Nggak akan dihisap. Kalau tanggal itu. Kalau rukun iman nggak hafal berbahaya. 14 betul. Furudul wudu berapa? Nggak bisa nanti kacau. Baik. 14 atau 16 itu salah, nggak ada masalah. Nah itu, di hari orang meramaikan harinya orang-orang yang fasik, kita ikut-ikutan pakai baju itu, nggak boleh. Kemudian ada yang selama ini dihebohkan, bukan dihebohkan, khilaf. Sebenarnya tidak khilaf berat. Hanya sebagian orang menjadikan permasalahan itu berat adalah masalah isbal. Bagi kaum laki-laki menurunkan baju ke mata kaki. Kalau kita melihat masalah baju, biasanya ada sebagian orang langsung mengutip bahasanya termasuk baju haram asalkan tidak menyerupai orang kafir, tidak menyerupai orang fasik, tidak menyerupai laki-laki menyerupai perempuan. Ditambah ya saya ini, seorang laki-laki tidak memakai baju yang isbal, menurunkan bajunya ke bawah mata kaki. Biasanya langsung dimasukkan ke sini. Padahal untuk yang isbal ini khilafnya khilaf besar sekali. Memang disebutkan dalam hadis, la yandurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Allah tidak akan melihat orang yang menarik bajunya turun ke bawah mata kaki dengan kesombongan. Itu riwayat. Di sini
Kita tidak disebutkan masalah baju-baju itu. Ada memang Imam Tirmidzi hanya ingin menyebutkan baju yang dipakai Nabi. Cuman kita perlu kasih muqaddimah. Dalam hadis juga, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Wala yandur ilaihim, dan Allah tidak akan lihat dan tidak akan diajak bicara. Maksudnya apa? Hukuman berat itu. Jadi jangan dianggap tidak bicara itu seenak. Enggak begitu. Karena yang ada bicara adalah semua orang merindukan itu semuanya. Contoh saja, seorang istri yang sangat mencintai suaminya dan suaminya katanya mencintai sang istri. Tiba-tiba sang suami karena sebuah kejadian marah. La yukallimuha, tidak ngomong kepada sang istri. Istri akan marah, lebih baik kau pukul aku daripada kau diamin. Kan bisa ngomong gitu. Kan didiam itu juga luar biasa menyakitkan. Maksudnya tidak dianggap, tidak diperhatikan, tidak ini. Kalau sudah di akhirat maksudnya dihukum. Wal yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan. Neraka. Siapa itu? Walahum adzabun alim, siksa pedih. Al-muzbil diantaranya adalah orang yang menurunkan bajunya ke bawah mata kaki. Kaum pria saja, wanita enggak. Lah ini sebagian langsung dengan hadis ini, wah langsung musbil izarahu, neraka. Sementara kalau kita kembali kepada para ulama, dan ternyata para ulama juga tidak mengucapkan kalimat tanpa ada hujjah. Jumhur ulama 4 madhab semuanya mengatakan bahwasanya isbal izar tidak sampai derajat haram. Paling berat adalah makruh seperti katakan Imam Nawawi dalam Majmu'nya. Kenapa? Karena riwayat itu ada 2 riwayat. Dalam pembahasan usul fikih, riwayat itu ada mutlak sama muqayyad. Yang mutlak itu adalah tadi, innallaha la yandur, thalathatun la yukallimuhullahu wa la yandur ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Al-musbil, misbil mutlak, nggak disebutkan. Musbilnya karena apa? Nggak disebutkan. Namanya mutlak. Jadi ada riwayat mutlak. Wirat mutlak itu hanya menyebutkan bahasanya yang menurunkan bajunya adalah neraka. Menurunkan bajunya adalah neraka. Itu mutlak. Enggak ada rambu-rambu, enggak ada aturannya. Sementara ada riwayat yang sangat jelas. Imam Bukhari beratkan, la yandurullah, Allah tidak akan melihat ila man jarra thawbahu khuyala'a, bagi siapapun yang menurunkan bajunya ada khuyala'a karena sombong. Dalam kaidah pemahaman ulama usul fikih, jika ada nas mutlak sama muqayyad, maka mutlaknya itu dibawa kepada hukum muqayyad. Artinya yang mutlak ditambah gaitnya muqayyad. Misalnya, la yandurullah thalathun la yandurullah ilaihim wa la yukallimuhum, la yukallimullahu wa la yandur ilaihim wa la yuzakkihim. Al-musbil. Al-musbil ini kan mutlak. Tapi di hadis lain ada musbil khuyala, karena sombong. Jadi begini, jika ada berita ini, akan masuk neraka yang menurunkan bajunya sampai mata kaki, masuk neraka menurunkan bajunya sampai mata kaki. Didengar oleh orang-orang cerdas. Kemudian setelah itu, masuk neraka pokoknya kalau bajunya diturunkan dari mata kaki dengan kesombongan. Oh ada kesombongan. Terus ini yang benar gimana? Omongannya pertama, kedua benar semuanya. Terus gimana, Cak? Ya maksudnya yang pertama juga benar, bahwa saya menurunkan bajunya masuk neraka kalau memang karena kesombongan. Dalam hadis sahih juga Bukhari, Sayyidina Abu Bakar waktu mendengar hadis semacam itu langsung, inna syikka thawbi yastarkhi ya Rasulullah, sebagian bajuku turun, kalau tidak aku pegangi turun ya, turun ke bawah mata kaki. Rasulullah menjawab, innaka lan tasna lidzalik, kamu tidak melakukan untuk kesombongan itu. Jadi ini kita baca hadisnya langsung. Jadi dalam hal ini ada khilaf. Kalau yang mengatakan haram, okelah untuk dirimu sendiri, dan memang tetap kami himbau kok lebih utama memang kalau kita ya jangan menurunkan di bawah mata kaki karena masuk wilayah khilaf. Sampai Sayyidina Abu Bakar yang turun dengan innaka lan tasna dzalika khuyala.
Kalau model kamu Abu Bakar, biarpun kau turunkan di bawah mata kaki begitu, ya bukan orang sombong. Jadi kesombongan ini penuh arti. Mungkin ada gaya tren. Ya, bajunya merek yang paling mahal, sarung tuh apa kira-kira? Sarung paling mahal mereknya Al-Bahjah atau itu. Sehingga kalau pakai sarung diturunin, ngelembreh, terus capnya kelihatan di depan. Nah, itu kan khuyala ya. Ya kan? Mungkin ada sarung Al-Bahjah paling mahal. Hah? Jadi kalau pakai sarungnya ada kendor-kendor sedikit ya, turun, capnya menyala di depan begitu. Nah, itu khuyala, pengen pamer. Saya enggak ingat merek sarungnya ya. Seandainya. Jadi yang haram tuh yaitu. Tapi kalau pakai sarung yang biasa, terus turun mata kaki, masuk wilayah makruh. Maksud kami adalah tidak perlu kita harus keras-keras dalam urusan-urusan seperti ini karena memang riwayatnya juga jelas dan ulama. Sampai ada yang mencoba pengen menyalahkan orang, sampai kalau masuk musola masjid itu pertama kali dilihat sarungnya. Kalau sudah beda nih, waduh saya sholat sama ahli neraka. Tetap kami himbau para santri, biasakanlah agar kita keluar dari khilaf bahwasanya angkat sarungmu di atas mata kaki. Angkat sarungmu. Kalau ternyata bajunya baru, gamisnya belum dipotong turun mata kaki, ya bukan suatu yang haram, masuk wilayah makruh. Jadi seperti itu. Ini masalah isbal. Dan jika ada orang mengatakan haram, mereka punya hujah. Kita tidak perlu mencaci buka yang tidak mau menurunkannya. Dan bagi yang menurunkannya, kita himbau untuk bisa diangkat. Selesai. Maka enak. Dan sah sholatnya. Kalau orang menurunkan baju di bawah mata kakinya, sholatnya adalah sah. Ini pembahasan masalah isbal izar. Baik, kita langsung kepada hadis. Hadis yang pertama ya. Haddatsana Muhammad. Haddatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qala haddatsana Al-Fadl ibn Musa wa Abu Thumailah. Abu Thumailah wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah qalat kana habbu thiyabi ila Rasulillah al-qamisu. Baju yang paling disenangi Nabi adalah baju gamis. Gamis adalah baju yang telah disiapkan ada lengan dan lehernya. Itu gamis. Jadi orang pakai baju dulu sangat sederhana, dilipat saja, ditutup, selesai. Orang lagi haji dan umrah itu juga baju izar. Tapi kalau sudah gamis adalah tinggal masuk saja. Baju yang sudah disiapkan, ya gamismu itu adalah baju gamis itu. Ada lengannya, ada lehernya. Lehernya disebut di jaib. Ini adalah kum. Baik. Itu adalah bajunya Rasulullah SAW. Paling disenangi Nabi. Karena apa? Gampang dan praktis. Enggak ribet. Bisa ngerjain apa-apa. Haddatsana Ali bin Hujur. Haddatsana Fadl bin Musa. An Abdul Mu'min ibn Khalid Abdurrahman an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah al-qamis. Paling senangi baju oleh Rasulullah adalah al-qamis. Hadis selanjutnya adalah dari haddatsana Zaid bin Ayyub al-Baghdadi, haddatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'min bin Khalid Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah, dari Sayyidina Ummu Salamah. Karena ahabbu thiyabi ila Rasulullah masih sama kalian. Ila Rasulullah yalbasul qamis. Baju yang paling senang dipakai Nabi adalah al-qamis, qamis tadi. Qala hakadha qala Zaid bin Ayyub fi hadithi an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummi Salamah hakadha rawahu wahid. Wa Nabi Thumailah mithla min riwayat Zaid bin Ayyub wa Abu Thumailah yazidu fi hadha al-hadith an ummihi wa huwa ashah. Hadis selanjutnya, haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Hajjaj qala haddatsana Mu'ad bin Hisham qala haddatsani abi an Budail yakni Ibn Maisarah al-Uqaili qala Syahr bin Khawshab an Asma binti Yazid qala, dari Sayyidina Asma binti Yazid qalat, beliau berkata kana kamu Rasulillahi ila ruzghi, kam lengannya sampai ruzgh. Jadi beliau baginda Nabi punya baju gamis jadi lengannya sampai ruzgh ini. Pergelangan, ujung tulang lengan, pangkal tulang telapak tangan.
rusuh. Lengan panjang lah. Hadatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraith qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Zuhair an Urwata an Ibn Abdillah bin Qushair an Muawiyah bin Qurrata an Abi qala ataitu Rasulullah. Aku datang kepada Rasulullah fi rahtin bersama rombongan orang 3 sampai 10 min Muzainah dari suku Muzainah linubayi'ahu untuk berbaiat kepada Nabi. Aku datang bersama rombongan orang untuk berbaiat kepada baginda Nabi. Wa inna qamisahu la mutlaq. Dan aku temui gamisnya Nabi itu mutlak, tidak dikancingi. Buka. Atau kalau zirru qamisi mutlaqun, atau riwayat lain zirru qamisihi, kancing bajunya terlepas. Qala, kemudian berkata perawi, fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisi, kemudian aku memasukkan, mungkin karena ada satu hajat yang diinginkan oleh Nabi, aku masukkan tangan fi jaybi qamisi di apa ini? Apa kerah? Rah apa kerah? Pakai K. Kerah enggak? Rah. Ya udah, rah dimasukkan sini lalu menyentuh khatamun nubuwah yang kemarin dibahas. Nah, ini apakah lalu melepas kancing itu sunnah? Oh, enggak, ya itu kebetulan terlepas saja. Ini adalah biasa saja. Bukan harus dilepas semuanya kancingnya. Jadi suka-suka. Yang pakai kancing, kancingnya dikancing. Enggak. Yang enak lah, lega. Ini kebetulan saja ditemukan. Biasanya tidak seperti itu. Tapi pernah menemukan Nabi pakai komis. Akan tapi rahnya itu dilepas kancingnya. Terlepas kancingnya. Itu yang ditemui gitu saja kisahnya. Ada sebagian orang langsung menganggap sunnahnya begitu, maka kemana-mana dilepas kancingnya. Kemudian mungkin dia agak keker dikit, mungkin dia berani begitu. Padahal bukan seperti itu ya, itu wajar, itu biasa saja. Tapi semua orang yang ingin mengikuti Nabi, biarpun itu kebiasaan karena mahabbah, jadi sunnah. Tapi masalah melepas kancing dan tidak melepas kancing tentang keindahan. Kalau baju biasa begitu, kalau tidak ini biasanya dibuka kancingnya satu, biar agak kebuka. Tapi giliran pakai jas, tutup, itu ya disesuaikan saja. Yang penting indah lah. An haddatsana Ibn Humaid qala haddatsana Muhammad bin Al-Fadl qala haddatsana Muhammad bin Salamah an Habib ibn Syahid Anil Hasan an Anas bin Malik dari Sayyidina Anas. Anna Nabi bahasa baginda Nabi kharaja keluar. Wa yattaki'u ala Usamata. Beliau itu berjalan, Nabi itu begitulah membuat sebuah kedekatan. Sayyidina Usamah al-Hibbu ibn al-Hibbi. Jadi Sayyidina Usamah itu orang yang sangat dicintai Nabi, putranya orang yang sangat dicintai Nabi, Usamah ibn Zaid. Zaid yang dulu anak angkatnya Nabi. Sayyidina Usamah bin Zaid. Nabi keluar itu sambil nyandar begitu. Enak sekali ya disandari Nabi. Nandar. Alaihi thawbun. Nabi menggunakan baju kitriyun. Baju kitri itu dari Yaman ya. Baju kitrin itu adalah baju yang bercorak. Corak garis-garis. Kalau kitri itu baju bercorak. Ini menunjukkan bahwasanya baju pun boleh dikasih corak. Corak. Ya corak seret-seret garis-garis begitu. Qad tawassaha bihi wasalla bihim. Jadi Nabi punya kain, punya baju yang bercorak-corak. Kemudian bajunya itu diletakkan di tawassaha, itu diletakkan di pundaknya, kemudian sholat. Ini adalah bab masalah kesunahan kita pakai rida. Ini ada di sana di bab. Jadi kalau seorang pria melakukan sholat sunnah menggunakan rida. Kalau tidak ada rida, apapun ditumpangkan di pundaknya. Sampai baju, kalau nggak ada ridanya, baju ditumpangkan di pundaknya, itu sunnah. Rida Nabi, bajunya ditumpangkan di pundaknya, itu menggunakan rida adalah sunnah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kita masuk masjid, hendaknya kita berhias rida, sampai baju pun boleh ditumpangkan di pundaknya. Fasalla bihim, guna Nabi bersolat bersama mereka. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Suhaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Sa'id bin Iyas al-Jurairi
An Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Kita tidak ingin baca perawinya, kita ingin langsung matannya saja. Qala, beliau berkata, kan Rasulullah SAW, ada baginda Nabi itu, idza stajadda thauban. Nabi kalau lagi memperbaharui baju, maksudnya pakai baju baru, samahu bismih, jadi diberi nama. Ini baju gamis, jadi ada namanya baju itu. Ini baju ini, baju ini. Imamah, ada namanya. Jadi ini imamah, qamis, rida, ini rida, gamis, imamah. Kalau Nabi lagi pakai itu dibaca ini, Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, hanya bagimulah segala puji, kama kasautanihi, seperti engkau beri pakaian kepadaku, kasautanihi, seperti engkau beri pakaian kepadaku, as'aluka, maka aku memohon kepadamu ya Allah, khairahu, kebaikan dari pakaian tersebut, wa khairu masuni alahu, dan kebaikan daripada tujuan pakaian dibuat, yaitu untuk menutup aurat. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarrihi, dari kejelekan pakaian, untuk sombong-sombongan, pamer. Wa syarri masuni alahu, dan kejahatan dari akibat pakaian tersebut. Kan ada pakaian glamor, gebiar, pamer, sombong, ada. Jadi berlindung, maksudnya apa? Sambil ngerenungi, kalau kita pakai pakaian untuk menutup aurat karena Allah, untuk ibadah, iya, untuk menyenangkan saudara, berdandan untuk saudara, boleh. Innahullah tayyib, Allah maha bagus, dan kita pun hendaknya selalu bersih, bagus, boleh. Akan tapi ada orang yang mengenakan baju untuk kesombongan, untuk merendahkan orang lain. Inilah yang syarri ma suni alahu, kejelekan daripada dibuatnya pakaian. Pakaian dibuat untuk kebaikan seharusnya, cuman bisa juga untuk kejahatan. Nah, berlindung agar aku menggunakan pakaian tidak untuk yang jelek, maka baca doa, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Haddatsana Hisham ibn Yunus al-Kufi qala haddatsana Qasim bin Malik al-Muzani an Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi nahwah, ada riwayat serupa. Kemudian hadis selanjutnya, mungkin ada masalah doa, ada tambahan riwayat ya, tidak di sini tidak sebutkan, man akala ta'aman, barang siapa makan makanan, wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza, barang siapa, ya Allah, alhamdulillahilladzi, man akala ta'aman, barang siapa makan makanan. Faqala, setelah selesai ucapan alhamdulilladzi, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang at'amani, memberikan kepadaku makanan, hadza, makanan, wa razaqanihi, dan berikan kepadaku rizki, ini makanan, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya upaya dari kami. Allah kasih kepada kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, makan diampuni dosanya. Maka jangan lupa doa. Alhamdulillahilladzi at'amani, biasanya ada tambahan wasaqa wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah, alhamdulillahilladzi at'amani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu ghufiralhu ma taqaddama, akan diampuni dosanya. Wa man labisa thawban, kalau pakai baju, faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza, setelah pakai ngadep ke cermin, ngerapikan, alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada upaya dari kami. Semua adalah karunia Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kita bisa pakai, nggak bisa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya. Baca doa tersebut. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Mu'ab bin Hisham qala haddatsana Abi an Qatadah an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik. Masih banyak, nggak bisa dibaca semuanya. Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah yalbasuhu al-hibaratu.
Baju yang paling senang dipakai Rasul adalah hibaratu. Hibaratu baju apa? Baju yang diberi hiasan. Nabi senang, asalkan sesuai. Ya, hiasannya sesuai kaum laki-laki dengan laki-laki. Kalau sekarang ada bordel dan sebagainya, tentunya gambarnya ini harus perhatikan. Ya, corak-corak yang membuat indah warna baju. Itu ada hiasan. Hibarah itu adalah baju yang ada hiasannya. Nabi senang, tentunya hiasan sesuai dengan wanita-wanita. Laki-laki ya sesuai dengan laki-laki. Harus dihindari masalah tasyabuh tadi. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Aun bin Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu an-nabi. Kata Abi Juhaifah an abihi, ayah beliau berkata, dari si Juhaifah berkata, ra'aitun nabi, aku melihat baginda Nabi, wa alaihi hullatun hamra. Masih ingat kemarin, hullatun hamra, baju, kalau hullah itu baju double, ada baju ada laban, ada baju luar, atau baju atas, baju bawah, yang penting dua baju itu hullah. Hamra, merah. Dan kita sudah tahu merahnya bukan merah jereng, tapi merah yang ada sedikit hitam-hitamnya, ada sedikit warna yang lainnya. Hamra, khullatul hamra, baju merah. Ka'anni angduru ila bariqi saqaihi. Seolah-olah aku melihat menyalanya betisnya baginda Nabi. Dia menyifati baju satu sisi, enggak sabar juga menyifati tentang fisik Nabi. Betisnya terlihat putih bersih menyala. Ka'anni angdur ila bariqi saqaihi, seolah aku melihat mengkilau, menyalanya, mengkilaunya betisnya baginda Nabi SAW. Ini menunjukkan bahasanya Nabi pakai baju seperti itu, turun dari lutut di atas mata kaki. Qala Sufyan, kata Sayyidina Sufyan, uraha, aku melihat baju tersebut hibaratan, baju yang berhias, ada baju yang ditambah, kasih tambahan aksesori, itu aksesoris. Jadi ada aksesorinya, ada ya agak semacam sekarang ya, semacam bordel atau apa gitu. Intinya ini menunjukkan bahwasanya boleh pakai baju yang diperindah, asalkan dihindari tadi ciri khasnya orang kafir, ciri khasnya orang fasik, laki-laki menyamai perempuan, perempuannya itu sudah beres semuanya, perindah. Dan menghindari daripada khuyala, gaya kesombongan, sudah selesai. Baju yang bagus, model yang bagus. Sampai di sini dulu, lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.